yang sangat berkesan itu bener ya, kalau berkesannya bisa buat buka lapangan kerja di daerah seperti itu. Selamat sore Bapak. Sebelumnya saya Jasmine. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Bapak untuk kami berbincang sebentar mengenai perjalanan bisnis Bapak. Ya, sebelumnya Bapak boleh tolong perkenalkan diri terlebih dulu? Kan nama saya Jumari dari Jaya Print Blora. Bapaknya? Saya Galih dari Irsa Production Padi. Boleh dijelasin Bapak saat ini fokus dalam bidang printing apa Bapak? Dari Bapak boleh? Untuk bidang printing saya sekarang ya stiker, terus industri kreatif kayak gitu, akrilik dan lain-lain, jersey. Oke, berarti Bapak ada di TF juga ya Pak ya bidang bisnisnya ya? Ya, Bapak udah berapa lama menjalani bisnisnya? kalau awal saya terjun di dunia percetakan untuk online sebelum kerja itu masih kerja sambil Oke. itu dari 2016, benar-benar pure keluar dari perusahaan itu di tahun 2018. Itu Bapak langsung mulai sendiri ya? Iya, mulai sendiri. Berarti udah hampir berjalan 10 tahun ya Pak ya? Iya. Bisnisnya. Oke. Bapak? Saya sama Mbak. Perusahaan di digital printing cuma fokusnya ke stiker. Lebih fokus ke stiker. Awal berdirinya tahun 2018. Sekarang kira-kira lebih 8 tahun. Selama Bapak berdiri di bidang printing itu kira-kira ada tantangan apa aja sih Pak yang Bapak dapat gitu ya selama berbisnis gitu? Kira-kira Bapak boleh dikasih tahu dan juga tips and triknya gitu untuk menghadapinya? Untuk tantangannya sih enggak itu kompleks sih. Tantangannya cuma kita dari daerah yang benar-benar minim dari percetakan, kita harus ngembangin gimana dari SDM bisa kompeten dengan daerah kota seperti itu. Kita benar-benar gali dari nol yang belum ada pengalaman dari dunia printing, sedangkan saya juga dari awal juga nggak begitu paham. Jadi saya semua dari otodidak untuk dunia printing. Ya ikut-ikut open house, pameran kayak gitu baru saya paham benar. Berarti Bapak R&D-nya juga masih sendiri ya Pak ya? Iya. Bapak? Kalau saya sama Mbak, saya cuma aja hobi desain tadinya. Terus saya tuangkan jadi sebuah produk dan itu fokusnya ke online. Dan sampai saat ini tantangannya yaitu harus selalu berinovasi. Dari tahun ke tahun mungkin trennya apa kita harus tetap ngikutin, soalnya kan full online soalnya. Oh iya. Kalau selama Bapak menjalani bisnis ini, hal paling berkesan ya untuk Bapak gitu yang pernah Bapak dapetin itu boleh di-spill ke teman-teman Bapak? Untuk yang sangat berkesan itu bener ya, kalau berkesannya bisa buat buka lapangan kerja di daerah seperti itu. Awalnya saya dulu juga dari industri yang sebenarnya itu begitu besar, tapi di situ peluang usahanya masih kecil, dan ini mengembangkan beberapa teman-teman yang yang dulunya dari awalnya ikut cetak orang, sekarang banyak udah yang punya mesin sendiri-sendiri, udah pada jalan sendiri, udah juga besar di daerah situ. Ya alhamdulillah itu lumayan membantu daerah sekitar situ. Kalau saya sama Mbak, kita perjalanannya kan hampir selalu bareng soalnya. Oh iya. Mulai dari minus lah, bukan dari nol lagi. Boleh ceritain tuh Pak Ya, dari semuanya minusnya dari bareng. awal gitu. Mulai mau riset produk, dari desain sampai ngupload sampai jual itu kita selalu bareng-bareng. Entah mau ada rencana bikin proposan apa, kita selalu rundingan. Jadi mana yang bisa di trainingkan ke anak-anak, caranya produksi gimana, semua kita rencanakan. Jadi kita kerjaan sama, cuman kita bisa jaga gimana cara nggak saling sikut
kita punya satu sisi satu sama lain, mungkin saya desain, yang Pak Jumar sebagai profesi, jadi kita saling melengkapi. Jadi dari situ kita belajar untuk jalan bareng. Kalau sendiri mungkin bisa lebih cepat, Pak, kita nggak bisa jalan jauh. Kesannya di situ selalu bisa bareng-bareng. Di tengah persaingan yang semakin ketat nih Pak, kan kita makin banyak kompetitor juga ya, jadi kita harus semakin berkompetitif gitu ya. Strategi Bapak untuk terus bertahan di dunia printingnya itu, menurut Bapak itu yang penting tuh apa aja sih Pak? Kalau strategi yang penting itu inovasi pertama. Inovasi tetap kita explore produk yang sekarang banyak produk yang masuk dari luar negeri, dari China mungkin itu. Nah, kita peluangnya juga harus mengikuti perkembangan yang satu mesin, yang untuk skala kapasitas industri. Kalau nggak kita mengikuti teknologi yang ada sekarang, kita mungkin udah disalip sama komputer-komputer lain kayak gitu. Jadi sebenarnya masih banyak peluang yang bisa diciptakan dari usaha digital printing kalau kita benar-benar kreatif kalau misalnya kita kalau saya terjun di online itu benar-benar harus kreatif dan kompetitif lah. Bapak ingin ada yang tambahin? Boleh. Ya, Tips and triknya. Inovasi tetap, Mbak. Soalnya kan pasar semakin sedikit dan penjual semakin banyak. Ini kita perlu pintar-pintar cari peluang dan kebutuhan pasar apa, dan mungkin ada ciri khas juga mungkin dari Pak Jumari punya printingan, saya juga harus punya ciri khas apa yang dicari customer dari tempat kita, itu harus dipertahankan. Oke, Bapak, sebelumnya terima kasih banyak untuk interview singkatnya ini kita bertiga. Semoga Bapak semakin sukses bisnisnya ya Pak ya, semakin meluas, dan juga pastinya sangat bermanfaat insight Bapak untuk teman-teman sekalian semua. Terima kasih banyak Bapak.